Halo, kembali lagi ke channel saya. Kali ini aku mau review dan cerita kekurangan dan kelebihan dari Yuanmi 33 watt ini. Kalau menurut saya, charger ini itu unik. Karena apa? Karena dia itu multi protokol ya. Dia ke Samsung bisa super fast charging, dia ke Oppo, Realme bisa super VOOC atau super dart, semacamnya lah. Grupnya BBK Group itu kan ada Oppo, Realme sama OnePlus. Nah, sekarang aku mau cerita kelebihan dari charger ini dulu. Yang pertama, dia itu harganya itu masih lumayan murah. Saya dapat ini kemarin harga di bawah 195 kalau nggak salah lupa. Terus apa lagi ya, ini dusnya ini istimewa, packagingnya bisa dibuka gini kayak Anchor, cuman ya nggak solid Anchor lah. Dusnya ini bagus tapi. Dan satu ini lagi, dia itu berani kasih garansi 30 bulan atau sekitar 2,5 tahun lah. Dan dia ini kedua portnya USB-C dan USB-A ini bisa langsung super VOOC ya, bisa super VOOC dua-duanya. Dan keduanya ini 33 watt. Kalau di Redmi saya tes itu tembus ke Mi Turbo, tapi nggak ada logo Mi Turbonya. Dia penyesuaian daya lah, sekitar 25-28 watt mentoknya. Tapi kalau udah mau penuh ya pasti turun dayanya. Nah, kalau saya baca dari spesifikasinya juga, dia itu bisa 21 volt. Nih. Nah, ini PPS-nya bisa 33 sampai 21 volt 1,5 ampere. USB-C-nya bisa 33 watt, USB-A-nya juga 33 watt. Jadi menurut saya ini lumayan istimewa lah. Dan oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kekurangannya. Oke, yang pertama membahas yang sebelumnya kita bahas, yaitu kedua portnya ini kalau digunakan bersamaan, USB-C dan USB-A nya itu cuma mentok di 15 watt. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau USB-C dan USB-A nya dipakai bareng, itu daya yang keluar totalnya itu cuman 15 watt. Jadi 15 watt ini itu dibagi dua, entah 5 watt 10 watt, entah 7,5 nggak tahu, mungkin menyesuaikan. Dan ya, kekurangan berikutnya adalah build quality-nya menurut saya. Ini mungkin hanya unit saya atau bagaimana, tapi kemarin ini saya baru unboxing tapi dapat yang agak boncel gini, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Dan kekurangan berikutnya lagi itu menurut saya ada di colokannya. Colokannya ini tuh gampang baret kalau kata saya. Ini saya pemakaian sekitar 1 bulanan
dia itu boncel-boncel gitu, karatan, agak berkarat kalau kata saya, gampang boncel. Dan colokannya ini juga, ini tuh nempel magnet ya. Setelah saya pelajari, kalau colokan yang nempel magnet itu, dia itu terbuat dari baja. Kalau yang nempel magnet, dan yang tidak nempel magnet itu terbuat dari kuningan. Pertanyaannya, lebih bagus mana? Kalau saya rasa ya lebih bagus yang nggak nempel magnet, karena kalau yang nggak nempel magnet dia itu lebih tahan karat lah, lebih bagus materialnya. Lalu yang kedua lagi, masih berhubungan dengan colokannya juga, dia itu colokannya itu lurus. Nah, lurus colokannya itu. Kalau menurut pengamatan saya, charger yang bawaan dus atau charger pihak ketiga brand ternama itu pasti colokannya itu agak bengkok ke dalam sedikit gini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk biar dia bisa gigit di colokan. Kalau lurus gini kan apa ya, gampang dol, gampang jatuh, nggak gigit ke colokannya. Nah, tapi di penggunaan saya sehari-hari, charger ini tuh kalau kata saya rekomen lah, bagus. Penggunaan sehari-hari saya pakai, saya bawa ke mana-mana enak, karena ya ukurannya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ya lumayan lah. Jadi itu build quality-nya nggak solid, nggak kopong, sedengan lah, apa ya, medium. Dibuat ngetes dari 0 sampai 100 pakai HP Redmi yang 33 watt. Dia itu nggak panas ya, masih ya anget-anget dikit lah. Dibanding charger bawaannya, dia itu lebih dingin. Saya coba di HP Redmi Note 11 saya, dia itu aman, nggak ghost touch. Ghost touch itu maksudnya kadang ada charger yang abal-abal kalau dibuat ngecas HP, dia itu kadang layarnya suka lompat-lompat kalau pakai charger abal-abal. Nah, kalau pakai Yuan Mini yang saya rasakan ya tidak ada masalah, karena saya rasa dia ini tidak abal-abal. Lalu sekarang kita tes saja ya ke Samsung yang 15 watt adaptif fast charge. Bentar, tak ambilkan dulu HP-nya, pakai kabel gratisannya Yuanmi juga. Nah, belum bisa pengisian daya cepat. Kalau ke Redmi pengetesannya gak bisa ya, karena ini HP-nya aku pakai buat ngerekam. Tapi dia bisa kok ke Redmi Note 11 itu masuknya itu 25 sampai 28 watt. Kalau ke Oppo Superbook dia itu bisa masuk 26 watt. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku pakai kabel yang ada display wattmeternya gini loh, yang ada tulisan wattnya. Nah, ini aku coba ke HP temanku yang pakai Oppo, dia itu bisa masuk ke sekitar 26an watt, stabilnya di 26 watt.
Jadi saya rasa kalau kalian mau pakai charger ini lumayan lah. Kalau disuruh rating mungkin 3,5 dari 5 kalau rating dari saya, menurut opini saya. Oke, kalau kalian ada yang udah pernah pakai silahkan cerita di kolom komen ya, saya mau dengar pendapat kalian atau cerita kalian mengenai charger ini. Atau kalian yang ada cerita-cerita mengenai charger silakan komen. Oke, terima kasih. Nah, ini dia kan pakai USB-C, mentok di 10 watt aja karena 15 watt adaptive fast charging itu lewat port USB A, nggak bisa pakai port USB-C, itu dia mentok di 10 watt aja. Ini baterainya udah 79, jadi ya tambah penuh, jalannya di 10 watt kalau pakai protokol power delivery. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon koreksinya di kolom komentar. Terima kasih.